Film diawali dengan seorang gadis cantik bernama Eunice. Dia merupakan pemeran utama di film ini. Eunice, seorang gadis kampung yang ingin merubah nasib sekaligus mengangkat derajat keluarganya. Dan untuk mewujudkan semua itu, dia bertekad menjadi seorang sarjana. Karena kondisi keuangannya sangat sulit, Eunice tidak pernah sarapan pagi. Dia hanya membeli sebungkus kentang goreng, bahkan tidak langsung dia habiskan karena sisanya untuk makan siang gitu di Movie Lovers. Selain sebagai mahasiswi, Eunice rupanya juga merangkap sebagai asisten pemimpin fakultas yang bernama Martha. Hari itu, Bu Martha menyuruh Eunice untuk ikut makan malam bersama para asisten pelajar. Namun dia menolak dengan alasan masih banyak hal yang harus dia lakukan untuk keperluan skripsinya. Mendengar hal itu, Bu Martha pun lantas menasehatinya bahwa Eunice harus bergaul dengan teman-temannya yang lain agar mendapatkan lebih banyak pengalaman. Tidak lama kemudian, datanglah seorang mahasiswa bernama Dennis yang dipanggil oleh Bu Martha karena dia ketahuan telah membawa minuman ke dalam kampus. Setelah Dennis mendapatkan peringatan, dia pun terlihat mendekati Eunice dan mengajaknya untuk berkenalan. Namun di situ, Eunice pergi begitu saja di Movie Lovers. Sedangkan di sisi lain, terlihat pasangan sejoli yang hendak ngeplay di depan toilet. Mereka bernama Clyde dan Hailey. Sebenarnya, Hailey ini merasa takut dengan apa yang akan mereka lakukan. Namun, Clyde terus memaksanya dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu takut karena ayahnya adalah seorang pengacara. Sampai pada akhirnya, Hailey pun mau melakukannya dan dilanjut dengan melakukan main-main bersama di dalam toilet. Dan ternyata, beberapa saat kemudian kelakuan bejat mereka berdua pun diketahui oleh Eunice yang baru masuk ke dalam toilet. Setelah kejadian itu, Clyde dan Hailey pun menceritakan kepada temannya bahwa mereka merasa takut jika Eunice sampai melaporkan perbuatan mereka kepada dekan. Karena tentunya hal tersebut bisa membuat mereka dikeluarkan dari kampus. Mendengar hal itu, Clyde pun mencoba menenangkan Hailey dengan mengatakan bahwa Eunice tidak akan pernah melaporkannya. Kemudian di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Dennis datang sembari menunjukkan sebuah kartu ID milik Eunice yang tertinggal tempo hari ketika di kampus. Dennis memberitahu bahwa Eunice adalah asisten dekan. Mengetahui hal itu, Hailey pun semakin panik di Movie Lovers. Sampai pada akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana agar Eunice tetap diam setelah melihat aksi mereka. Sedangkan di sisi lain, Eunice terus mengingat kejadian itu di Movie Lovers. Dan di saat itu jugalah, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Dennis. Rupanya, Dennis menelpon dengan maksud untuk memberitahu tentang kartu ID-nya yang tertinggal. Dan dia meminta kepada Eunice untuk segera mengambilnya jika kartu tersebut masih dibutuhkan. Mengetahui hal tersebut, pada akhirnya Eunice pun terpaksa bergegas pergi menemuinya karena besok kartu ID tersebut memang akan dia gunakan. Dan ternyata Dennis tidak hanya ingin mengembalikan ID-nya secara cuma-cuma di Movie Lovers, akan tetapi ingin menjebak dan melancarkan aksi bejatnya bersama teman-temannya. Singkat cerita, saat di sana, Eunice menolak pergi ke sebuah klub. Akan tetapi setelah melihat ada Clyde, dia pun akhirnya mau ikut bersama mereka. Ternyata, hal itu dikarenakan Eunice sendiri mengenal Clyde dan sepertinya dia juga menyukainya di Movie Lovers. Singkat cerita, ternyata mereka semua malah pergi ke rumah Clyde. Dan Eunice masih terus mengikuti mereka tanpa curiga. Bahkan, di situ Eunice sempat meminta maaf kepada Clyde atas kejadian di toilet kampus waktu itu. Mendengar itu semua, Clyde rupanya dengan santai menjawab bahwa itu bukan salahnya.
Setelah beberapa saat, mereka semua pun terlihat minum-minum bersama, sampai pada akhirnya membuat Yunis tengler berat. Dan disitulah Yunis pun disikat bersama-sama sembari merekam aksinya. Kemudian di keesokan paginya, ketika Yunis terbangun, dia dikagetkan dengan isi video tentang dirinya yang telah disikat habis oleh ketiga temannya. Pada awalnya, Yunis pun merasa bingung, karena waktu itu dia dalam keadaan setengah sadar. Rupanya, hal itu mereka lakukan agar memiliki jaminan. Tentunya, agar Yunis tidak buka suara mengenai kejadian yang dilakukan oleh Clyde dan Hailey. Sementara Hailey sendiri tidak mengetahui jika pacarnya ikut serta dalam video itu di Movie Lovers. Karena Yunis merasa sudah dirusak oleh ketiga temannya itu, dia pun tetap nekat bercerita kepada Dekan tentang apa yang telah dia alami. Akan tetapi, Dekan Martha malah menyarankan bahwa Yunis tidak boleh melapor kepada siapapun, dikarenakan dalam video tersebut Yunis terlihat menikmatinya. Dan itu semua akan membuatnya malu sendiri, ungkapnya. Kemudian ketika di toilet, Hailey terlihat menghampiri Yunis di Movie Lovers. Yunis sendiri yang merasa dia tidak memiliki masalah dengannya pun langsung menanyakan apa salahnya. Hailey pun menjawab bahwa dia hanya perlu jaminan agar Yunis tidak akan membocorkan rahasianya. Bahkan dengan mengancam akan menyebarluaskan video Yunis yang sedang disikat oleh ketiga temannya. Di lain waktu, ketika di ruang Dekan, Yunis tiba-tiba dihampiri oleh Clyde yang sangat kesal karena dia sudah memberitahu rahasianya kepada Dekan Martha, yang ternyata merupakan bibi dari Clyde. Mendengar hal itu, Yunis hanya mengatakan agar dia tidak mengganggunya lagi. Namun ternyata Clyde malah menjawab bahwa itu baru permulaan. Kemudian ketika di mes, Yunis kembali mengingat perlakuan Clyde dan teman-teman kepadanya. Di saat itu jugalah dia mengingat perkataan ibunya untuk segera pulang jika Yunis sudah tidak kuat berada di sana. Karena hal itulah, dia langsung memutuskan untuk pulang dan terlihat sedang membereskan semua barang-barangnya. Akan tetapi, Yunis mengurungkan niatnya karena teringat kembali dengan semua yang sudah 3 orang lakukan kepadanya. Jadi ceritanya, Yunis berniat akan membalas semua perbuatan mereka di Movie Lovers. Di keesokan paginya, ketika Yunis terlihat sedang membeli sarapan kentang goreng di tempat langganannya, Clyde lewat dan dengan sengaja menabrak Yunis. Yunis sendiri yang sudah merasa sangat kesal dengan semua perlakuannya pun, dia tidak hanya diam dan terlihat langsung melawan. Dan ternyata Clyde sendiri juga langsung membalasnya. Tapi untungnya ada penjual langganan yang langsung membela Yunis. Setelah itu, Yunis pun sempat menceritakan masalahnya kepada penjual kentang goreng langganannya dengan mengatakan bahwa Clyde pantas untuk disikat habis. Dan ternyata penjual itu malah mendukung penuh niatan Yunis bahwa itu sudah lebih dari memaafkan. Bahkan, penjual kentang goreng itu menyampaikan bahwa dia siap membantu untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, di suatu malam, ketika 2 teman Clyde sedang berjalan di parkiran, tiba-tiba mereka diserang beberapa orang bertopeng dengan ketapel di tangannya. Mereka berdua terlihat langsung dipaksa masuk ke dalam mobil di Movie Lovers. Sementara Hailey yang terlihat sedang sendirian berada di lorong hotel, dia dihampiri oleh penjual kentang goreng, kemudian langsung membawanya ke sebuah tempat. Tidak lama dari itu, Yunis datang menemuinya sembari membawa ketapel. Di sini, Yunis pun menyuruh Hailey untuk menuruti perintahnya untuk direkam. Dan Hailey pun melakukannya di Movie Lovers. Kali ini dialah yang memohon agar video tersebut tidak disebar oleh Yunis. Dan rupanya Yunis meminta Hailey untuk melapor kepada ayahnya bahwa Clyde telah merusak asetnya. Dan alhasil, sebagai pengacara kondang, ayah Hailey pun tidak terima dan langsung melaporkan Clyde kepada pihak berwajib. Dan tidak lama kemudian, polisi datang ke kampus untuk segera meringkus Clyde di Movie Lovers.
Film ini ditutup dengan aksi semua mahasiswa yang menyoraki Clyde, termasuk Eunice yang melihatnya dengan senyum puas karena bisa membalaskan dendamnya. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yaudah, bye-bye.